gitu. Harus dilihat running datanya seperti apa. Nah, ini kita bisa ketik. Nah, ini kita punya. Jadi ini adalah penamaan kita lagi. Yang model underscore 1 itu adalah yang kita yang kasih sendiri, manual. Terserah apa yang mau kita kasih penamaannya. Saya kasih di sini model underscore 1 gitu ya. Karena berdasarkan dari ACF dan PACF itu kita punya model ARIMA 0,1,1 ya. Diferensinya 1 nih. Makanya di sini saya ketik modelnya adalah model ARIMA dan terhadap dalam kurung variabel COVID negatif. Oh, saya balik berarti ini nanti error nanti dia. Jadi kita Ctrl Z kan lagi. Oke. Nah, koma ordernya. Nah, tadi kita bilang kita harus lihat order dari model arimanya berapa gitu. Nah, kita ketik order. Nah, yang berapa gitu ordernya sama dengan itu dibatasin. Jadi itu yang coding-coding dari programming itu. Order sama dengan, nah C-nya itu nilainya berapa gitu maksudnya. Nah, berapa saja nilainya yang ada gitu. Nah, 0,1,1 karena kita melihat dari hasil ACF dan PACF makanya kita ketik 0,1,1, include drift. Nah, include drift ini dalam artian ketika kita mau melakukan ARIMA, model ARIMA, harus ada keluar nanti driftnya atau nilai konstanta dari ARIMA negatif, COVID negatif. Nah, makanya kita ketik include drift true ya. Nah, lalu kita running data, nah kita print ARIMA. Nah, print ARIMA ini adalah karena print ARIMA itu didasarkan dari si global R ini. Nah, global R ini kita find dulu print ARIMA. Kita klik dulu print ARIMA. Ini ada ARIMA. Oke. Nah, kita blok dia sampai 120, lalu kita running. Lalu kita bisa merunning data ini ya. Kalau sudah selesai dia belum belum udah. Nah, kita running, kita blok semuanya. Nah, keluarlah nilai dari konstanta model dari COVID negatif. Nah, itu kelihatan ya, koefisiennya. Bentar. Nah, koefisiennya ada yang MA1. MA1 itu nilainya driftnya ada 115 ya. Nah, itu nilai konstanta yang nanti kita masukkan ke model dari model ARIMA untuk variabel COVID negatif. Nah, SE itu lalu ada T ya. Lalu ada signifikan. Nah, kalau dari situ kelihatan nilai malnya kan banyak tuh 0, ini 0,0000 gitu. Berarti kayak dia tuh signifikan gitu. Variabel dari MA1 itu adalah signifikan. Signifikannya di tingkat force difference tadi. Nah, model MA1, model drift ini nanti yang akan dimasukkan ke model ARIMA. Tadi kan kita punya model ARIMA ya. Contoh misalnya XT sama dengan kan ada tuh nilai konstanta tuh. Ada misalnya B1 X T-1 ditambah B2 X T-2. Nah, model hasil dari drift inilah yang dimasukkan ke model tadi. Jadi driftnya itu adalah konstanta awal, misalnya berarti nilai B1-nya gitu ya, dimasukin nilai dari MA1-nya seperti itu. Sebenarnya ini caranya banyak ya, karena maksudnya ini tergantung variabel, makin banyak variabel, tahap-tahapannya yang kita lakukan satu-satu juga masih juga banyak gitu. Ini aja baru satu variabel gitu, tapi prosesnya adalah harus sesuai dengan tahapan forecasting, harus seperti saya bilang tadi, harus stasioner, harus cari ACF, PACF, harus cari orde-nya berapa gitu. Nah, sampai sini baru kita lihat hasil forecastingnya. Nah, hasil forecastingnya itu saudara misalnya kita ketik seperti ini ya. Nah, hasil underscore forecasting 1 karena kita melakukan forecasting pada variabel
satu misalnya, variabel COVID nih. Nah, ini penamaannya saja kita sendiri yang menentukan. Tanda ketik kecil minus forecast karena kita melakukan forecast. Nah, titiknya 2 sama juga dengan T series tadi. Kalau kita melakukan uji ADF test juga ada titik 2-nya 2 kali. Nah, melakukan forecast juga gitu, tandanya titiknya 2 kali. Lalu kita melakukan forecast-nya terhadap apa? Maka dalam tanda kurung modelnya model. Nah, ini penodel model min 1 harus kita sesuaikan karena dari awal kita mengetiknya model model underscore 1. Harus sama, kalau salah nanti error dia. Jadi harus sama penamaannya semuanya dari awal sampai akhir gitu ya. Nah, koma hanya itu harian. Hariannya itu kita melakukan forecastingnya berapa hari. Kalau saya melakukan forecastingnya dalam 1 bulan ke depan. Jadi kita lihat data saya ya. Jadi data saya itu dari tanggal ini jadinya aneh gitu kalau di sini, tapi saya mulai datanya itu dari berapa ya? Lupa mulai tanggalnya, tapi terakhir ini adalah terakhir dari tanggal 30. Oh iya, dari mulai COVID kita 2 Maret ya, karena kan kita data IHSG nih. Data Indonesia COVID-nya dari 2 Maret kita mulai sampai 30 September. Nah, itu data saya. Lalu saya forecasting sampai 31 Oktober. Nah, ini datanya 31 Oktober. Nah, sampailah ketika kita mau melakukan forecasting, kita running dulu. Nah, keluar data ini bentar. Hasil forecasting. Nah, kalau dia nggak keluar, ini kan nggak keluar nih. Kita ketik dari filenya itu. Nah, misal hasil forecasting 1. Keluarlah nilai data dari hasil forecast-nya. Nah, ini point forecast, ada nilai low-nya, rendah, ada high-nya. Nah, ini pada signifikansi. Jadi kalau yang low 80, high 80 itu pada batas 80% gitu. Kalau low-nya 90%, high-nya 90% pada batas, maksudnya forecasting-nya itu 95% akurat kayak gitu-gitu. Ya. Nah, terus dilakukan, nah gini. Nah, ini adalah hasil forecasting terhadap model satunya yang ARIMA. Nah, ini ARIMA dulu. Nah, belum masuk ke SUTE ARIMA. Belum kita lakukan nilai dari alfa SUTE. Nah, jadi apa yang kita lakukan lagi? Kita harus melakukan atau mengeluarkan nilai alfa SUTE-nya. Nah, ini saya nanya dulu deh. Pada bingung nggak sih? Pada bingung nggak semuanya? Ada, Bu. Ada ngelihat layar saya nggak? Ada, Bu. Ada, Bu. Sampai situ kebayang nggak maksudnya apa? Kalau running data tuh ya memang harus kita yang tahu gitu. Harus kita yang tahu, kita yang punya data, kita yang ngolah gitu. Jadi kita yang harus tahu proses-prosesnya seperti apa gitu. Apapun nanti model saudara yang saudara gunakan untuk mengolah skripsi saudara gitu ya. Nah, ini walaupun saya maksudnya gini, sebenarnya tahapannya masih banyak gitu. Tidak bisa selesai dalam jadwalnya saya sedikit juga. Kalau selesai nanti pasti bisa ada gambaran gitu. Oh, ini hasil forecasting ini gitu. Tapi ikutin aja ya. Bu Indah, gimana Bu Indah? Ya, Bu Besti, gimana? Apa ini udah selesai atau masih? Belum. Karena kan kita masih banyak, cuman maksudnya tolong dikirim juga ini presensinya. Ya, udah, presensinya udah. Karena kita ada deal juga sama mahasiswa nih, mahasiswa harus ngisi presensi. Udah, ini saya kirimkan satu lagi link untuk evaluasi penilaian workshop. Mohon dibantu sama teman-teman mahasiswa. Tadi yang presensi juga sudah saya kirimkan ya. Ya, makasih ya Ibu Indah ya. Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu nggak? Ada yang mau ditanya dulu nggak ini? Ini kita jadi gini,
Jadi kalau model, jadi gini ya, tadi kan kita udah dapat nih model kita model forecasting ARIMA, ya kan? Kita tulis model pertama kita model ARIMA karena kita udah dapat ordonya. Ordo 0,11 gitu kan. Nah, kita running. Nah, ini masih sebatas model ARIMA saja. Karena saya pengen gitu. Saya pengennya kemungkinan kalau udah data ARIMA, model ARIMA, ada kemungkinan ini modelnya model SUTE ARIMA. Jadi kita harus melakukan mencari nilai forecast alpha sutenya gitu. Jadi kalau yang ARIMA itu adalah ini ya sebatas ARIMA, tapi kalau yang sute ARIMA itu rata-ratanya dari model ARIMA dan sute ada alpha sute dan ARIMA gitu modelnya. Barulah dia sama dengan sute ARIMA. Jadi pembagian gitu loh. Model alpha sute ditambah model ARIMA dibagi 2. Nah, itu diratakan dibagi 2 dapat dia model sute ARIMA. Nah, saya pengen melihat nih ini modelnya jangan-jangan yang terbaik adalah sute ARIMA, bukan model ARIMA. Kalau sebatas model ARIMA, kita hanya bisa kita melihat hasilnya yang hasil forecast 1 ini. Ini hasil forecastnya. Ada kelihatan low-nya berapa, high-nya berapa, ini pada signifikansi berapa gitu ya. Maksudnya akurasi berapa gitu. Nah, di sini nah, ini kan angka-angkanya, tapi ini belum final karena kita belum melakukan namanya akurasi data atau MAPE tadi yang di awal saya bilang. Nah, karena saya pengennya datanya dicoba sute ARIMA, saya forecast dulu untuk 1 bulan ke depan, lalu saya cari sutenya, alfa sutenya untuk ditambahkan ke dalam ARIMA, lalu bagi 2, dapatlah nanti sute ARIMA. Nah, seperti itu. Lalu saya bandingkan lagi ARIMA ini dengan model sute ARIMA, mana yang lebih baik gitu. Dilihat dari model MAPE-nya tadi. Nah, itu rangka apa sih prosesnya gitu. Nah, kita sute ARIMA kita jalankan. Nah, kelihatan ya dari samping, coba dilihat dulu. Nah, ini forecast kalau sute ARIMA. Nah, ini data-data forecast dari ketika kita udah mencari nilai alfa sute yang akan maksudnya gini, yang akan kita gunakan untuk sute ARIMA gitu. Nah, jadi ini coba lihat ada alfa sute indikator, ada ARIMA 012 with drift. Nah, tadi kita punya 011 with drift gitu ya dengan konstanta. Nah, ini adalah kalau seandainya kita forecasting ke periode berikutnya. Nah, ini kan kalau ini kan untuk tahapan awal aja, misalnya berarti data yang saya punya 30 September, saya mau cari hasil perkiraannya atau hasil forecastingnya untuk beberapa hari ke depan gitu ya. Nah, model ARIMA-nya untuk periode ke depan nambah karena lag-nya nambah. Karena lag nambah itu karena kita sama-sama kayak lag tadi. Lag tadi itu kan ST-1, tapi karena forecasting berarti ST+2 gitu loh. Kita mau lihat ke depan. Makanya nilai ARIMA yang di sebelah kanan yang gambar dari plot ini 012. Nah, begitu juga nanti saya lakukan lagi. Ini belum jelas ya forecastingnya berapa hari dari 30 September gitu. Nah, kita lakukan nanti banyak berapa kalinya sampai tercapailah forecastingnya 31 hari itu. Nah, ini hot winter, NNR, robust, theta. Nah, ini bentuk-bentuk dari apa sih kalau kita bilang tuh tadi adalah model-model ya. Tapi yang kita ambil adalah hanya alpha sute dan alpha sutenya saja di sini. Makanya dia ada garis merah, hijau gitu. Yang lainnya tidak kita lakukan. Kalau kita lakukan yang lain, kodenya beda lagi gitu. Bukan alpha sut, berarti kita ganti gitu modelnya, misalnya hot winter atau apa. Tapi kalau saya ganti di sini alpha sut jadi hot winter, itu tidak running juga karena kita dari awal setnya kita tidak punya hot winter gitu di sini karena saya punya library-nya hanya sute forecast aja. Ya ini ya yang di library gitu.